Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia dan masih dengan pembahasan kita yaitu soal epilepsi dengan narasumber kita ada Dr. Ziki Yombana, dokter spesialis saraf. Nah dokter, apakah epilepsi yang sering kambuh itu dokter bisa disembuhkan dok? Secara umum epilepsi itu dibagi dengan berbagai sindrom ya, artinya epilepsinya jenisnya banyak. Jadi kalau misalnya masyarakat pahamnya adalah epilepsi judul gedenya, tapi kalau di buku tuh ada subjudulnya epilepsi locus temporal, epilepsi bla bla bla, banyak sekali. Nah, pada prinsipnya epilepsi itu bisa dikontrol dan kalau ditanya bisa sembuh apa enggak, bisa. Tinggal masalahnya kita harus meminum obat dan ikuti anjuran dokter dengan cara yang tepat juga, jangan asal semau-maunya lah ini. Nah, bagaimana pengobatannya dokter? Apakah bisa sembuh dok? Bisa sembuh. Jadi kalau misalnya pengobatannya kita bagi dengan beberapa ya. Yang pertama dengan namanya medikamentosa, yaitu dengan obat-obatan saja, ya kan. Dengan obat-obatan ini dia bisa sembuh apabila tidak terjadi kejang dalam waktu 2 tahun. Ini bisa dinyatakan sembuh dan obat akan diturunkan dan dihentikan. Tetapi pada epilepsi yang refraktor alias bandel gitu ya, nggak berhenti-berhenti, itu masih mungkin dipertimbangkan tindakan yang kita sebut namanya operasi. Ya, jadi operasi masih bisa. Operasi contohnya seperti ini. Misalnya ketahuan nih ada yang namanya ada fokus atau tempat sel epilepsinya gitu ya di sebelah mana gitu ya. Itu bisa dibuang. Satu itu. Yang kedua, bisa jadi kejangnya ini membuat pasiennya sampai nggak sadar. Kenapa dia nggak sadar? Karena dia mempengaruhi otak kanan dan otak kiri. Kita tahu ada otak kanan, otak kiri, dan ada jembatan penghubungnya. Maka jembatan penghubungnya ini bisa kita potong. Oke, jadi kalau yang udah parah ada tindakan operasi juga ya dok ya? Bisa, dipertimbangkan. Dan biasanya hasilnya baik dan bisa lebih terkontrol. Oke, yang dikatakan sembuh artinya 2 tahun tidak ada gejala dengan konsumsi obat gitu ya dokter ya? Dan obatnya bisa diturunkan sampai dihentikan. Oke, baik. Tapi gimana dok, selama 2 tahun itu konsumsi obat-obatan, mungkin ada orang yang merasa ada efek sampingnya ini segala macam gitu ya dok, itu gimana dok? Efek samping obat epilepsi macam-macam ya, dari yang ringan sampai agak lumayan, yang berat sih saya rasa enggak, jarang sekali. Jadi ada beberapa obat yang memang hampir semua obat epilepsi biasanya mengalami gangguan di liver. Tapi kan dengan dikontrol dan dosis yang tepat dan tentunya dengan pemeriksaan laboratorium periodik, hal ini bisa ditanggulangi sebenarnya, bisa diantisipasi, jadi tidak terlalu masalah. Tapi ada juga obat-obatan yang kadang efek sampingnya bisa membuat menjadi gemuk. Nah itu bisa membuat jadi badan lebih gemuk. Kemudian ada satu obat juga yang kalau diberikan dengan dosis yang nggak tepat atau sembarangan, bisa menyebabkan luka bakar yang kita sebut sindrom Stevens-Johnson, itu bisa juga. Nah, jadi tapi sebenarnya kalau diberikan oleh orang yang tepat dengan dosis yang tepat dengan cara yang benar, aman. Oke, kalau sudah 2 tahun atau 3 tahun bebas kejang, artinya obat bisa dihentikan ya dok? Bisa, tapi turunkan perlahan-lahan dulu ya, jangan langsung di-cut. Nah, dan yang berhenti nanti dokternya, jangan kita rajin ngitung sebenarnya, yes hari ini 2 tahun langsung berhenti, nggak bisa, jangan. Ya. Obrolin dulu sama dokternya, dok saya udah nggak kencang nih udah 2 tahun, kapan nih mau ini? Nah nanti akan di-style dulu, dicek dulu labnya, mungkin akan ditanya-tanya, ada wawancara, baru yuk kita mulai yuk, nanti diantisipasi. Saya turunin sedikit dulu, kalau nanti ternyata gimana nanti ada caranya lah. Setelah dikatakan sembuh gitu dokter, apakah ada sesuatu yang harus dilakukan supaya menghindari kambuh lagi gitu dokter? Karena kemungkinan untuk kambuhnya pun masih ada kan ya dok? Ada. Jadi biasanya hal-hal yang membuat otaknya menjadi terangsang dan menyebabkan cetusan listrik abnormal itu muncul. Misalnya kelelahan, melihat cahaya kelap-kelip ya, melihat cahaya kelap-kelip kayak sirine segala macam, lampu kelap-kelip itu harusnya dihindari gitu ya. Kemudian yang ketiga panas. Arti panas itu bukan demam ya, cuma maksudnya cuaca yang panas yang menyebabkan kita agak lebih dehidrasi gitu, itu juga harus dihindari. Oke, baik. Terakhir Dokter Ziki, bagaimana menjaga kesehatan, menghindari gangguan atau penyakit-penyakit kaitannya dengan saraf ya dokter ya? Apa yang ingin disampaikan dok? Ya, jadi kalau penyakit berkaitan dengan saraf itu sebenarnya sangat-sangat banyak sekali. Tapi memang mungkin masyarakat yang mengetahuinya belum terlalu banyak.
apa sih penyakit saraf? Karena banyak stigma adalah saraf itu adalah gangguan psikiatris segala macam. Sebenarnya tidak sepenuhnya tepat. Karena prinsipnya tubuh kita ini terdiri dari saraf semua, kecuali kuku dan rambut. Nah, yang paling penting untuk menjaga kesehatan saraf adalah memang kalau terjadi sesuatu dengan tubuh kita, nggak ada salahnya kita harus periksakan dan harus kita pertimbangkan ada gangguan saraf atau tidak. Karena mayoritas biasanya berpengaruh, tapi karena jarang dinotis dan diperhatikan, biasanya pasien-pasien gangguan saraf ini ketahuannya terlambat. Gitu. Jadi selalu pikirkan kemungkinan terburuk sampai dibuktikan tidak. Mendingan kita ngecek daripada kecolongan. Oke, sip. Jadi memang yang paling penting adalah dicek ya dokter ya daripada kecolongan juga. Betul Kemudian banget. tadi jangan sampai terlambat ketika melihat tanda-tandanya segala macam harus ditangani dengan tepat ya dok. Ya. Oke, sip. Terima kasih banyak Dokter Ziki sudah sharing-sharing soal epilepsi, kemudian juga gangguan saraf. Terima kasih banyak dok. Terima kasih Mbak Cynthia. Oke, sahabat Eljon, itu dia tadi ya, kita sudah bicara banyak soal epilepsi, kemudian juga tadi cara mencegah ya, beberapa tadi penyakit yang kaitannya dengan gangguan saraf juga, yang penting harus dicek berkala, jangan sampai kita kecolongan tadi, bahkan untuk penanganannya pun mungkin akan lebih sulit jika itu sudah terlambat kita tangani. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia dan juga Dr. Ziki Yombana, dokter spesialis saraf, pamit undur diri, sampai jumpa. Si Patrick dan Tuan Krep lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.